Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas KD 3.1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Adapun materi yang akan kita sampaikan hari ini, yang pertama adalah konsep pertumbuhan perkembangan, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak pernah mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian? Ya, tentunya semuanya pernah mengamati. Tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita tentunya tidak secara tiba-tiba menjadi tumbuhan yang besar. Mereka akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Oke, kita pelajari lebih lanjut tentang pertumbuhan perkembangan. Silakan simak penjelasan berikut. Pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu video berikut. Melalui video tadi, mari kita pelajari konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume, ukuran, maupun berat yang bersifat irreversibel. Tidak dapat kembali semula, yang terjadi karena adanya pembelahan sel atau pembesaran sel atau keduanya. Hasil dari pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan tinggi batang, lebar daun, dan panjang akar. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Proses ini hanya bisa teramati. Peristiwa yang menyertai perkembangan diantaranya adalah perubahan bentuk atau morfogenesis, diferensiasi sel atau perubahan bentuk dan fungsi sel, maupun organogenesis atau pembentukan organ. Contohnya, yang pertama adalah tanaman berbunga, yang kedua adalah tanaman dapat menghasilkan buah, yang ketiga adalah munculnya organ baru, misalnya daun, akar, dan batang. Kita pelajari struktur biji terlebih dahulu. Pada bagian biji, ada bagian yang disebut sebagai radikula atau calon akar. Ketika biji kita belah menjadi dua, di sana kita akan menemukan plumula atau calon daun. Epikotil merupakan pertumbuhan embrio ke arah atas, sedangkan hipokotil adalah pertumbuhan embrio ke arah bawah. Kotiledon merupakan bagian penting dalam proses penyimpanan cadangan makanan. Pada bagian biji, bagian terluarnya adalah kulit biji atau disebut sebagai testa. Tahap pertama daripada pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman adalah proses perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji.
Masa dorman si biji adalah masa tidak aktif, di mana biji memperlambat metabolismenya yang dipengaruhi oleh mekanisme kerja hormon absisat. Berdasarkan video tadi, mari kita pelajari urutan proses daripada perkecambahan. Yang pertama adalah peristiwa imbibisi, masuknya air ke dalam biji, di mana air ini berfungsi untuk menstimulasi aktifnya hormon giberelin. Hormon giberelin berfungsi untuk menstimulasi aleuron untuk menghasilkan enzim, misalnya enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah padi dalam cadangan makanan, kotiledon, menjadi gula. Gula yang dihasilkan nanti akan dipecah melalui proses respirasi untuk menghasilkan ATP. ATP akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada embrio. Dalam proses perkecambahan ada dua tipe perkecambahan. Perkecambahan biji ditandai dengan mulainya memanjangnya batang, akar, dan daun yang keluar dari biji. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perkecambahan epigeal, yang kedua adalah perkecambahan hipogeal. Tipe epigeal. Perkecambahan epigeal adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon biji terangkat dari tanah ketika biji berkecambah. Terangkatnya kotiledon ini karena pada masa awal pertumbuhan, embrio bagian hipokotil tumbuh lebih panjang daripada epikotil. Contoh biji yang mengalami perkecambahan secara epigeal adalah biji kacang merah, kacang hijau, dan biji kacang kapri. Kita lihat video berikut agar anak-anak lebih paham. Tipe hipogeal. Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan di mana kotiledon biji tidak terangkat ketika biji berkecambah. Tidak terangkatnya kotiledon karena pada masa awal pertumbuhan embrio, bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Contoh biji yang mengalami perkecambahan hipogeal adalah biji padi, jagung, dan rumput-rumputan. Oke, silakan mengamati video berikut.
kita pelajari tentang pertumbuhan akar dan batang. Pertumbuhan ada dua macam. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan memanjang yang disebabkan karena aktivitas pada meristem apikal. Pertumbuhan paling cepat terjadi pada titik tumbuh, yaitu pada ujung batang atau ujung akar. Pada bagian akar paling ujung terdapat tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar dari tekanan akibat pertumbuhan. Titik tumbuh dibagi menjadi 3 zona atau daerah pertumbuhan, yaitu yang pertama, zona pembelahan meristematik. Pada zona ini disusun oleh sel-sel yang bersifat meristematik, mudah dan cepat membelah, memiliki ukuran dan bentuk yang seragam, dan susunannya rapat. 2. Zona pemanjangan. Pada zona ini, sel-sel mengalami pertumbuhan, membesar dan memanjang. Selain itu, pada bagian ini sudah mulai terjadi proses diferensiasi. Pada zona ketiga adalah zona diferensiasi atau zona pendewasaan. Pada daerah ini, seluruh sel sudah berdiferensiasi menjadi jaringan yang berbeda-beda. Bisa diamati pada bagian luarnya terdapat bulu akar. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan ke arah samping menyebabkan pertambahan diameter batang. Hal ini terjadi karena aktivitas kambium pembuluh dan kambium gabus. Aktivitas kambium pembuluh atau kambium vaskuler ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar akan membentuk flum sekunder. Sedangkan aktivitas kambium gabus atau velogen ke arah dalam membentuk jaringan hidup atau veloderm dan ke arah luar membentuk jaringan mati atau jaringan gabus dikenal dengan velum. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang sudah kita pelajari di atas tidak dapat berjalan dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama adalah faktor internal, faktor yang berasal dari dalam tubuh organisme itu sendiri. Ada dua macam, yang pertama adalah gen, yang kedua adalah hormon. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh. Di antaranya adalah nutrisi, cahaya, air, oksigen, pH, dan suhu. Faktor internal. Gen atau genetik. Gen membawa informasi genetik yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Selain itu, gen berfungsi untuk mengontrol serangkaian metabolisme dalam sel seperti proses sintesis protein. Dua tanaman yang berbeda spesies akan memiliki kecepatan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda, karena metabolisme pada setiap spesies berbeda tergantung pada genetiknya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, ada dua jenis tanaman yang berbeda spesies, memiliki tipe perkecambahan yang berbeda karena kecepatan pertumbuhan pada epikotil dan hipokotilnya berbeda. Yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan regulator pertumbuhan yang sangat penting. Hormon pada tumbuhan disebut juga dengan fitohormon. Adapun macam-macam fitohormon, yang pertama adalah auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberelin, yang keempat asam absisat, dan yang kelima adalah gas etilen. Berikut adalah peran hormon tumbuhan. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon ini berperan dalam pemanjangan batang, pertumbuhan akar, diferensiasi sel, dominasi apikal, dan mempengaruhi gerak tumbuh tanaman, fototropisme dan geotropisme. Tempat produksinya ada pada bagian meristem apikal, daun muda, dan embrio. Yang kedua adalah hormon giberelin. Peran daripada hormon giberelin adalah
mempengaruhi proses perkecambahan biji seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Pemanjangan batang mempengaruhi pembungaan dan perkembangan buah. Diproduksi pada meristem apikal, daun muda, dan embrio. Yang ketiga adalah hormon sitokinin. Hormon ini mempengaruhi tentang pertumbuhan akar, diferensiasi sel akar, pembelahan sel, terbentuknya tunas lateral, dan menghambat penuaan. Tempat produksinya di bagian akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat adalah asam absisat, di mana hormon ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan, menutup stomata, dan mempengaruhi dormansi pada biji. Hormon ini diproduksi di bagian daun, batang, buah, dan biji. Yang kelima adalah gas etilen, di mana peran daripada gas etilen adalah mempengaruhi pemasakan buah dan mempercepat proses penuaan. Tempat produksinya ada pada jaringan buah, ruas batang, dan daun yang tua. Hormon-hormon yang sudah disebutkan tadi ada yang bekerja secara sinergis dan ada yang bekerja secara antagonis. Misalnya, hormon auksin dan hormon sitokinin. Ini dapat bekerja secara sinergis dan juga bisa dapat bekerja secara antagonis. Contohnya, bekerja secara sinergis adalah menstimulasi dalam proses diferensiasi pada sel. Tetapi kedua hormon ini juga bisa bekerja secara antagonis, yaitu pada proses dominasi apikal. Ketika auksin berada pada ujung batang, maka akan terjadi pertumbuhan memanjang ke arah atas. Sementara kerja daripada hormon sitokinin yang mempengaruhi terbentuknya tunas lateral akan terhambat. Contoh yang kedua, di mana hormon ini bekerja secara antagonis, contohnya adalah hormon sitokinin dan asam absisat. Sitokinin di sini berperan untuk menghambat proses penuaan, sedangkan absisat ini merupakan hormon yang mempercepat terjadinya proses penuaan. Contoh yang ketiga adalah hormon yang bekerja secara sinergis, contohnya adalah asam absisat dan gas etilen. Kedua hormon ini bekerja secara bersama-sama atau bekerja secara sinergis dalam mempercepat proses penuaan. Selanjutnya kita pelajari tentang faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme. Banyak sekali nutrisi yang harusnya kita kenal. Salah satu contoh saja, misalnya magnesium. Magnesium ini diperlukan oleh tumbuhan untuk menyusun klorofil. Ketika kekurangan magnesium, maka proses pembentukan klorofil akan terhambat. Hal ini akan menyebabkan perubahan warna pada daun, warna akan menjadi lebih kuning. Faktor eksternal yang kedua adalah cahaya. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata juga bisa menghambat pertumbuhan tumbuhan, karena cahaya dapat berpengaruh terhadap mekanisme kerja daripada auksin yang berada pada ujung batang. Faktor yang ketiga adalah air. Air juga merupakan komponen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan, karena air ini merupakan pelarut dan tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Komponen selanjutnya adalah suhu dan pH atau keasaman lingkungan. Suhu dan pH ini mempengaruhi kerja daripada enzim. Seperti yang kita ketahui bahwa enzim sangat membantu dalam proses metabolisme makhluk hidup. Yang terakhir adalah oksigen.
Oksigen juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan perkembangan karena oksigen ini dibutuhkan untuk proses respirasi aerob dalam menghasilkan ATP. Anak-anak, kita akan mempelajari berbagai macam fenomena pertumbuhan perkembangan yang ada di sekitar kita. Pertumbuhan perkembangan yang ada di alam. Yang pertama, mungkin kalian pernah melihat atau mempelajari atau mungkin pernah pergi ya ke suatu daerah yang memiliki 4 musim. Pada musim gugur, terjadi perubahan warna daun dari warna hijau menjadi kuning, oranye, bahkan merah. Ya. Pada musim ini terjadi perubahan suhu dan terjadi perubahan intensitas cahaya. Ya, nanti bisa kalian analisis ya faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang ada di alam. Fenomena yang kedua, ini tidak asing bagi kita, yaitu lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini terbentuk karena adanya pita gelap dan terang, di mana lingkaran tahun ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan usia batang. Nanti silakan dicari informasinya bagaimana terbentuknya lingkaran tahun, sehingga di situ bisa terdapat pita gelap dan pita terang yang dapat digunakan sebagai penentuan usia batang. Fenomena yang ketiga, pemetikan daun teh. Pemetikan daun teh ini akan menstimulasi peningkatan produksi daun pada masa panen berikutnya. Nah, fenomena seperti ini silakan dipelajari, silakan dicari informasinya sehingga kalian bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan Ibu tadi? Semoga bisa dipahami. Agar kalian bisa lebih paham tentang KD 3.1 pertumbuhan dan perkembangan beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, silakan cari informasi tentang fenomena pertumbuhan perkembangan yang ada di sekitar kita. Seperti yang sudah Ibu sajikan tadi, silakan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan silakan dibuat dalam bentuk presentasi video. Silakan diupload dalam Google Class. Demikian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.